Halo semuanya, coba deh kita tarik napas panjang dulu dan lepasin pelan-pelan. Aku tahu banget, kamu yang dengerin renungan kita hari ini mungkin lagi ngerasa capek. Capek banget, mungkin badan rasanya rontok abis kerja seharian, atau pikiran lagi ruwet sama beban yang kayaknya nggak bisa diceritain ke siapa-siapa. Nah, pembahasan kita kali ini tuh bukan soal teori yang rumit, tapi lebih kayak pelukan hangat buat jiwa kamu yang lagi lelah. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana sih sebenarnya iman kita itu paham banget sama apa yang lagi kamu rasain sekarang. Bagian pertama kita, ketika mengikuti Tuhan terasa berat. Kita tuh sering mikir kalau perjalanan spiritual itu pasti isinya damai, bahagia terus, dan bikin semangat naik. Tapi ya sebagai temen, aku mau bilang gini, nggak apa-apa banget loh kalau hari ini kamu ngerasa sebaliknya. Rasa capek luar biasa yang kamu rasain itu valid. Kadang kita emang punya hari-hari yang ringan ya kan? Hari dimana hati rasanya damai, doa ngalir gitu aja dan Tuhan kerasa dekat banget. Tapi ada juga hari-hari yang berat. Hari dimana mau berdoa aja rasanya kering, susah banget nyari kata-kata. Belum lagi tekanan kerjaan yang numpuk, ditambah tuntutan hidup sehari-hari yang bikin hati lelah banget. Kalau kamu lagi di fase ini, percaya deh, kamu nggak sendirian kok. Coba dengerin pertanyaan ini. Tuhan, apakah semua ini sungguh berarti? Saat energi kita udah bener-bener habis, saat kita ngerasa udah ngasih segalanya buat keluarga, buat kerjaan, tapi hidup rasanya gitu-gitu aja, keraguan kayak gini pasti muncul. Pengorbananku ini ada gunanya nggak sih? Doaku yang kering ini masih didengar nggak ya? Jujur aja, ini adalah jeritan paling nyata dari hati yang udah kehabisan tenaga. Lanjut ke bagian kedua, pertanyaan manusiawi Santo Petrus. Kadang gampang ya buat kita ngebayangin para santo itu sebagai sosok sempurna yang nggak pernah capek atau ngeluh. Tapi di sini kita bisa lihat sisi lain Petrus sebagai manusia biasa yang juga bisa ngerasa capek dan frustrasi. Dia bilang, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Bisa ngerasain nggak nada bicaranya? Ini tuh bukan sekedar laporan pencapaian, ini curhatan, momen frustrasi yang jujur banget. Kata-kata Petrus ini sebenarnya mewakili jeritan diam kita sendiri di tengah kesibukan sehari-hari. Kayak, Tuhan, aku udah berusaha keras nih, aku udah berkorban, tapi kok rasanya masih seberat ini ya? Dan coba perhatiin gimana respon Yesus ngadepin keluhan itu. Ini yang luar biasa. Dia sama sekali nggak marah atau negur Petrus. Malah sebaliknya, dia ngasih peneguhan yang super lembut. Yesus seolah menegaskan kalau nggak ada satupun rasa lelahmu, nggak ada setetes pun air matamu, pengorbanan sekecil apapun, atau doa, bahkan doa yang paling sunyi sekalipun, yang bakal hilang atau sia-sia di matanya. Semuanya itu dihitung, semuanya dihargai. Ini bawa kita ke bagian ketiga. Tuhan melihat hal-hal yang tersembunyi. Seringkali kita capek karena ngerasa nggak ada yang lihat rutinitas harian kita kan. Nggak ada yang tepuk tangan buat hal-hal ngebosenin yang kita lakuin setiap hari. Tapi asal kamu tahu, Tuhan itu lihat loh kesabaranmu di rumah. Waktu kamu nahan amarah pas anak-anak lagi rewel, padahal kamu baru pulang kerja dan badan udah rontok. Tuhan juga lihat perjuanganmu cari nafkah yang seringnya nggak diapresiasi bos atau klien yang banyak nuntut. Dia dengar doa-doa singkatmu di tengah macet yang bikin emosi atau pas desak-desakan di kereta. Beban-beban di kehidupan modern ini tuh sebenarnya adalah bentuk kesetiaan yang nyata teman-teman. Kamu itu lagi mempraktikkan imanmu justru di tengah hiruk-pikuk itu. Aku paham banget. Kadang kita ngerasa, kok berkatnya nggak turun-turun ya? Semuanya kerasa berjalan lambat atau malah tertunda. Tapi yang perlu kita ingat, musim penantian dan rasa kering yang kamu alamin sekarang itu bukan berarti kosong loh. Di balik layar kehidupanmu, Tuhan itu lagi kerja terus tanpa henti. Dia lagi pakai masa-masa sulit ini buat ngebentuk hati kita pelan-pelan, biar kita jadi lebih kuat, lebih tangguh, dan makin sabar. Jadi, gimana cara kita terus melangkah? Masuk ke bagian keempat, setia dalam rutinitas sehari-hari. Pas kamu ngerasa kejebak di putaran rutinitas yang itu-itu aja, pas alarm bunyi pagi-pagi dan rasanya berat banget buat bangun, ada kerangka sederhana yang bisa bikin tenang. Pertama, tetap setia. Lakuin aja apa yang harus kamu kerjain hari ini dengan cinta, sekecil apapun itu. Kedua, tetap berharap. Jangan biarin rasa pesimis nguasain kamu. Dan ketiga, tetap percaya. Percaya deh, kalau bareng Tuhan, nggak ada satu langkah kecil pun yang kebuang sia-sia. Sekedar nahan diri buat nggak marah hari ini pun, itu berharga. Coba resapi kutipan dari 1 Petrus ini. Maknanya dalam banget kalau kita lihat dari sudut pandang kelelahan kita. Menjadi kudus itu nggak melulu soal bikin mujizat atau ngelakuin tindakan heroik yang diakuin satu dunia. Seringnya jadi kudus itu ya sekedar bertahan, tetap memilih buat ngasih orang di sekitar kita di tengah rutinitas dan rasa capek kita yang biasa-biasa aja setiap harinya. Kekudusan itu justru ada di hal-hal kecil yang kamu lakuin hari ini. Nah,
Ayat dari Mazmur 98 ini seolah ngebuka cara pandang kita jadi lebih luas. Saat kepala kita nunduk karena beratnya beban hidup hari ini, kata-kata ini ngajak kita buat angkat wajah, ngelihat cakrawala yang lebih jauh. Ini jangkar pengharapan kita, bahwa di tengah semua perjuanganmu sekarang, ada keselamatan dan rencana besar Tuhan yang sedang dan telah digenapi. Mungkin di dunia ini, di kerjaan atau di lingkungan sosial, kamu ngerasa selalu ketinggalan. Ngerasa jadi yang paling terakhir, yang nggak diperhatiin, atau usahanya nggak pernah dihargai. Tapi ayat dari Markus ini jadi pengingat yang lembut banget. Di mata Tuhan, urutannya tuh beda sama sekali. Pengorbanan diam-diam yang kamu lakuin, itu justru nempatin kamu di barisan paling depan di hatinya. Kita sampai di bagian penutup. Bagian kelima, doa penyerahan yang menenangkan. Sekarang aku mau ngajak kamu rileks sebentar, turunin bahumu, lemesin otot-ototnya, lepasin beban yang udah kamu bawa dari pagi, dan jadikan ini doamu hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Ketika hati kami sangat lelah, kuatkanlah kami. Ngaku capek di hadapan Tuhan itu sama sekali bukan kelemahan loh teman-teman. Justru itu tanda kalau kita lagi bersandar sepenuhnya sama kekuatan Dia yang gak ada batasnya. Rasa kecewa dan ragu tuh ibarat tamu yang sering banget mampir di hari-hari yang panjang dan berat. Kita nggak perlu pura-pura kuat di depan Tuhan. Ketika kami kecewa, hiburlah kami. Ketika kami mulai ragu, teguhkanlah iman kami. Emosi dan rasa kecewa kayak gini tuh wajar banget. Ini bagian paling nyata yang kita hadapin tiap hari. Pada akhirnya, ini adalah komitmen sederhana kita. Kita mohon rahmat biar besok bisa bangun, berangkat kerja lagi, merawat keluarga lagi. Bukan karena tiba-tiba hidup jadi gampang ya, tapi karena kita benar-benar percaya sama satu kebenaran ini. Kasih Tuhan itu nggak pernah dan nggak akan pernah ninggalin kita sendirian ngeleratin semua perjuangan ini. Amin. Mengakhiri renungan kita hari ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kamu renungin sambil jalanin sisa harimu. Langkah kecil apa sih yang bisa kamu lakuin hari ini yang mungkin nggak dilihat siapa-siapa, tapi punya nilai yang luar biasa di mata Tuhan? Terima kasih ya udah nemenin aku di pembahasan kali ini. Istirahatlah yang cukup teman-teman. Kamu itu berharga dan kamu sangat dicintai.